Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim wa tafaddal wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faqad qala Allah tabarak wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul wafiyul karim wa nahnu wa iyyakum jami'an ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Asatidatul fudala, masyayikhul kurama wa jami'ul muslimin wal muslimat al-ahibba rahimakumullah. Yang kaulah hormati segenap para ulama, para asatid, para ustad, ustadzah, dan para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga para hadirin, hadirat, para tamunya Rasulullah SAW, dan terlebih sahibul bait, sahibul haflal mubarakah, sahibul barnamij, al-akh fillah, saudara kita Al-Haji Mustami'. Haji belum? Amin. InsyaAllah kabul, insyaAllah. Berikut istri dan keluarga besar beliau yang kita doakan bersama, semoga akhina fillah Bapak Mustami berikut istri dan keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan putra-putri beliau saleh, salehah, usaha beliau dilancarkan oleh Allah, hajat beliau semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua pengorbanan beliau untuk Rasulullah
khususnya pada malam hari ini, di mana beliau menjadi wasilah bagi kita untuk dapat mengingat keagungan dan keluhuran Sayyiduna Muhammad, yang beliau menjadi wasilah buat kita tertuangnya kerinduan kita kepada Sayyiduna Muhammad, yang kita sama-sama telah mengaplikasikan kerinduan tersebut dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pujian-pujian kita haturkan pujian tersebut kepada baginda kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin di dunia sampai akhirat nanti, Sayyiduna Imamuna Qudwatuna Muhammad, yang semoga harapan kita berkat atau barokah daripada sholawat yang sudah kita lantunkan, pujian yang sudah kita haturkan, menjadi penyebab kelak di mana di mahsyar pada masa itu tidak dapat seseorang pun yang dapat membela kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan tidak ada seseorang pun yang akan memberikan naungan kepada kita, melainkan harapan kita adalah syafaat dan bantuan pertolongan Sayyiduna Muhammad. Dan semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan pertolongan itu, mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat yang kita baca tadi itu insya Allah akan menjadi wasilah kita pada malam hari ini telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pada malam hari ini telah diampuni dosanya oleh Allah, telah dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana malaikat Jibril telah berkata, menyampaikan pesan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidatan kataballahu lahu ashra hasanat wa maha anhu ashra sayiat wa rafa'a anhu ashra darajat. Allahu akbar. Ini Jibril yang berkata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari siapa-siapa, dan disampaikan kepada Rasulullah, kemudian ditujukan kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Allahu akbar. Kata Jibril, ya Muhammad, siapa orang daripada umatmu itu yang membaca sholawat kepadamu minimal 1 kali saja, Allah akan memberikan 10 pahala buat dia. Alhamdulillah. 1 kali sholawat 10 pahala. Ini keberuntungan yang tidak terhingga, dan kita telah membuktikan pada malam hari ini telah bersolawat kepada Rasulullah lebih daripada 1 kali. Betul apa betul? InsyaAllah kita tergolong orang yang muhibbin, yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Buktinya kita sudah membuktikan pada malam hari ini, yaitu kita ramaikan kampung kita ini, kita goyang kampung kita ini, kita goncang kampung kita ini, kita gemuruhkan suara kampung kita ini dengan bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad. Dan 1 kali solawatnya dibalas 10 pahala oleh Allah, dibalas 10 rahmat. Andai 1 rahmat saja kita tetap sampai titik akhir hayat kita dapatkan, kita peroleh,
Maka cukup itu menjadi kunci untuk membuka gerbangnya surga, sehingga kita menjadi di antara penghuninya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bagaimana dengan 10 rahmat? Allahu Akbar. Wa maha anhu 10 sayyi'at. Tidak terasa 10 dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut. Siapapun diri kita, apapun latar belakang kita, kita duduk bersama-sama di tempat ini dan nanti meninggalkan tempat ini, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Tambah berkah lagi majelis Bapak Haji Mustame. Amin, amin, amin. Karena kedatangan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Dan insyaallah datunya hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Fadhal ya Habib. Dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, nikmat. Sudah kita pulang bawa berkat, yang berkatnya gede-gede lagi. Apalagi untuk ustadznya, apalagi untuk habibnya. Alhamdulillah, semuanya dapat. Belum lagi nasinya nanti. Makan di sini dibawa pulang lagi. Sudah makan di sini sampai kenyang, dibawa moleh lagi. Enggi apa enggi? Alhamdulillah. Nikmat apa tidak? Allahu Akbar. Ini salah satu bukti kita menggembirakan Rasulullah itu, kita sendiri digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat senang Rasulullah, kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semua yang hadir di sini tidak ada yang galau? Gak ada, Beb. Gak ada. Senang semua. Kalau ada yang galau, mana datang ke sini? Saya tempeleng. Semua senang, semua gembira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, satu kenikmatan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tugasnya itu menggembirakan umatnya, tidak membuat susah umatnya. Jadi kalau ada kiai, ada ustaz, ada habib yang membuat susah umatnya, wah ini nggak mencontoh Rasulullah. NJ apa NJ? Rasulullah itu berikan contoh untuk selalu menggembirakan umatnya, menggembirakan pengikutnya, menggembirakan pecintanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangankan kita umatnya, jangankan kita yang sudah yakin kita mencintainya, yakin kita iman kepadanya, sampai dengan benda mati saja itu Rasulullah menggembirakannya. Benda mati digembirakan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Binatang digembirakan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Antum yang sudah umroh atau yang sudah haji itu kenal yang namanya Gunung Uhud. Enggi apa enggi? Kata Rasulullah, itu gunung dia mencintai saya. Itu gunung Uhud yang pernah terjadi peperangan Uhud, yang pernah terjadi terbunuhnya paman Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Hamzah. Itu gunung cinta dengan saya, kata Rasulullah, cinta dengan kami, dan saya mencintai gunung itu. Saya mencintai gunung itu. Isinya apa gunung itu? Batu. Isinya apa? Tanah. Isinya apa? Pasir. Keras lagi. Keras lagi. Kalau di sini habis itu batunya diambil, dijual. Allah, anjir.
batunya diambil, dijual. Enggak. Allahu Akbar. Banyak ahli batu. Jadi menghasilkan uang lagi, jadi kaya lagi, senang lagi. Alhamdulillah. Memang Rasulullah ini sumber kesenangan bagi umatnya. Sallu ala Muhammad. Itu gunung cinta dengan saya, dan saya cinta dengan dia. Dalam riwayat itu gunung akan dibawa ke surga oleh Rasulullah SAW. Allah. Karena cintanya kepada Rasulullah, itu gunung akan dibawa masuk surga oleh Rasulullah SAW. Cemburu nggak sampean? Cemburu. Mudah-mudahan sampean masuk surga. Amin. Allahu Akbar. Sampean tahu yang namanya batang korma? Tahu di mana? Di Arab. Sudah pernah ke Arab sampean? Belum kok tahu. Jangan-jangan yang sampean tahu itu korma Indonesia. Kalau korma Indonesia sawit, Pak. Bukan sawit yang dimaksud di sini. Korma betulan ini. Sampean datang aja ke Islamik dah. Ada di situ pohon korma. Alhamdulillah. Tapi jangan umroh ke sana ke Islamik, jangan. Gak nerima umroh di sana. Itu batang korma kan ada pelepahnya. Itu pelepah batang korma tadi itu selalu dijadikan sandaran, dijadikan mimbar, dijadikan kursi zaman dulu. Ini pas dijadikan mimbarnya Rasulullah, dibuat mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah tidak berfungsi lagi itu pelepah korma, sama Sayyiduna Utsman diganti dengan yang baru, yang masih hijau, yang masih ada getahnya, yang masih basah, yang baru dipangkas. Yang ini sudah nggak berfungsi lagi, ini sudah nggak pantas untuk menjadi tempat sandarannya Sayyiduna Muhammad. Ketika diganti dengan yang baru, itu pelepah kurma yang lama tadi cemburu dia. Allahu Akbar. Padahal kan sudah enggak hidup lagi, sudah mati, sudah buruk. Dia cemburu. Jadi kalau bini sampeyan itu cemburu itu wajar. Pohon kurma. Oh, iya. Jangan bini mulai sampeyan. Masya Allah. Wajar nanti kalau pas sampeyan kawin lagi ada piring melayang itu, wajar. Piring melayang, TV terbang. Semua isi rumah, waduh, jadi Batman, jadi Superman. La ilaha illallah. Sampai kompor jadi Iron Man. Cemburu, wajar apa enggak? Berarti itu bini sampean itu cinta dengan sampean. Ya mudah-mudahanlah sampean bini moleh, amin. Amin. La ilaha illallah. Ini cemburu, pelepah kurma yang lama mentang-mentang sudah tua, nggak dipakai lagi. Biasa. Kita kan kalau sudah tua yang ada cari yang mau, cari yang masih kencang. La ilaha illallah. Cari yang paling mudah kalau bisa, karena waduh masih kuat, ya masih kencang. Ini diganti oleh Sayyidina Utsman dengan yang baru, masih kencang, masih kuat, karena baru dipangkas. Nah, ternyata yang lama cemburu, nangis. Nggak rela dia dipisahkan, nggak
ndak rela nangis. Ya Allah. Jadi sampean jangan marah. Kalau bini sampean itu nangis cemburu, kenapa? Dengar-dengar katanya situ kawin lagi. Tolong jangan cerai saya. Nggak apa-apa kawin lagi, tapi jangan dipisahkan saya. Jangan dicerai saya. La ilaha illallah. Ini bapak korma nangis, merengek, terseduh-seduh, merintih. Didatangin oleh Rasulullah SAW. Kemudian dielus-elus oleh Rasulullah. Ini contoh ya, sampean kalau istri sampean nangis itu jangan ditempeleng. Sakit hati ditempeleng, disuruh moleh lagi ke Madura. Kesian betul. Jangan. Ya, diapain? Dielus-elus. Nah. Dielus-elus, disayang-sayang begitu. Enggak, ini orang Madura, Habibnya dia orang Sumenep ini. Masya Allah. Dielus-elus, disayang-sayang begitu. Kenapa sayang menangis sayangku? Mamaku. Masya Allah, istriku tercinta. Begitu, jangan ditempeleng anak orang gitu. Nggak boleh. Waktu mudanya disayang, sudah tuanya ditinggal. Nggak ada di sini, insya Allah. Amin. Orang Madura itu setia-setia. Iya, satu sampai mati sudah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Hidup mati bersama-sama. Enggi apa Enggi? Oh, ini Enggi terus ini. Satu setong Enggi. Sepuluh Enggi. La ilaha illallah. Dilus-lus oleh Rasulullah SAW karena kecemburuannya. Kata Rasulullah SAW, baiklah, akan aku bawa engkau ke sorga, aku jadikan tanamanku engkau di dalam sorga. Allahu Akbar. Ini kayu pelepah kurma yang sudah tidak berfungsi lagi karena cinta kepada Nabi, nggak mau pisah dari Nabi, nggak mau dicerai oleh Nabi, nggak mau ditinggal oleh Nabi, dan dia tidak mau tertinggal dari Nabi. Kata Nabi, oke, kita akan bersama saya akan bawa kamu ke dalam surga, nanti kamu akan menjadi pohon kurma di istanaku. Shallallahu alaihi Muhammad. Coba bayangin, itu Rasulullah sampai segitunya bela, selalu menghibur, memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Apalagi umatnya. Betul apa betul? Apalagi yang cinta kepadanya, apalagi umatnya yang membelanya, membela Rasulullah. Gak rela kalau Rasulullah dihina, gak rela kalau Rasulullah SAW dibuatkan karikatur yang tidak layak. Betul apa betul? Dia korbankan tenaganya, dia korbankan hartanya, bahkan nyawanya demi untuk membela Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang jenis-jenis seperti itu, yang level pembelaannya tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, yang hanya sebatas iman, yang hanya sebatas mengikuti saja, itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan mengikuti Nabi Muhammad belum tentu ada cinta, itu sudah dimuliakan, sudah dinobatkan dia sebagai Habibullah. Allahu Akbar. Sampean datang ke sini cuma datang saja, ikut-ikutan, diundang sama Pak Mustami, belum tentu cinta. Cuman ikut-ikut saja ke sini. Orang sholawatan sampean ikut sholawat, orang baca maulid sampean dengar, orang makanan sampean ikut makan, orang pulang nanti sampean juga ikut moleh. Tapi sampean moleh dari tempat ini mendapatkan titel Habibullah.
Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Takbir. Sallu ala Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Bukan fattabi'uni, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu yang ada di Gang Ontel 3, sampaikan kepada mereka itu, kepada orang-orang yang ada di sana, sampaikan, jikalau mereka cinta kepada Allah, maka ikuti Muhammad. Ikuti, bukan dicintai, ikuti. Ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadanya. Ikut dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad puasa, Nabi Muhammad silaturahmi, Nabi Muhammad sedekah, ikut saja. Tapi mendapatkan titel yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepadanya. Masya Allah, kita punya Nabi itu Habibullah, umatnya disertakan juga levelnya Habibullah. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, umatnya nggak mendapatkan titel Khalilullah. Enji apa enji? Beda apa tidak? Sama apa tidak? Tidak. Mana lebih mulia, umat Nabi Ibrahim atau umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Siap bela Nabi Muhammad, siap berkorban untuk Nabi Muhammad. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahu akbar. Ironisnya, kalau orang yang cuma ngikut, cuma melok, itu sudah mendapatkan level Habibullah. Bagaimana dengan orang yang dia sholawat, yang dia bayangkan Rasulullah, dia sholat, dia bayangkan Rasulullah, dia berwudu, dia bayangkan Rasulullah, dia silaturahmi, dia bayangkan Rasulullah, dia puasa, dia bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah malam dia rindukan Rasulullah, berdoa dia cintai Rasulullah, bersolawat dia bayangkan wajah Rasulullah. Allahu Akbar. Maka akan menjadi orang yang paling mulia orang tersebut. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita dihadiahkan cinta. Dihadiahkan cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau orang mengikuti belum tentu bisa berkorban, tapi kalau sudah orang itu cinta, maka dia akan berkorban apapun untuk orang yang dia cintainya. Enggih apa enggih? Enggih apa enggih? Kalau sudah cinta di dalam hati kita dan menguasainya, maka kita akan berkorban apa saja yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah kekasihnya. Allahu Akbar. Kata Al-Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, walakin wa ainus sukht tubdil masawiya. Kata Al-Imam Syafi'i, mata yang sudah terbungkus dengan cinta, maka semua akan terlihat indah. Betul. Diajak baca maulid, semangat. Kenapa? Indah maulid itu karena cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Diajak sholawat, semangat. Kenapa? Indah sholawat itu karena cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Diajak bersyair, semangat dia bersyair. Karena apa? Karena indah bersyair itu. Karena apa? Kok bisa indah syair itu? Cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Kita cinta dengan istri kita, meskipun warna kulitnya hitam gelap lagi, sudah hitam berjerawat lagi, ditambah bisul lagi, tetap dia adalah number one.
Dia itu adalah beautiful, the best of woman. Oh my. Sampai pokoknya best of woman. Ini perempuan yang paling the best, yang paling cantik yang selama ini saya tahu. Masya Allah. Bisulnya itu terlihat bagaikan bulan purnama. Jerawatnya itu terlihat bagaikan bintang bergemerlapan yang menghiasi langit pada malam hari. Jadi anggap kulitnya yang wajahnya kulit wajahnya yang hitam tadi itu bagaikan langit di malam hari. Kemudian dihiasi dengan jerawat yang nempel-nempel itu bagaikan bintangnya. Jadi indah apa tidak? Kenapa? Karena terbungkus dengan cinta. Makanya cinta itu terkadang ada dustanya. Betul. Ini orang gendut dibilang cantik, orang belekan dibilang cantik. Karena cinta sudah habis semuanya. Yang jelek semuanya. Yang penting ini yang cantik. Ini yang cantik sedunia. Pokoknya kon yang paling cantik. Allah, itu cinta. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, tidak terbungkus matanya dengan cinta, tubdil masawi, semuanya dibuat sama. Ini orang hebat, ini orang cinta. Biasa-biasa aja. Biasa aja, biasa, semuanya dibilang biasa, semua dinilai biasa. Tapi kalau sudah terbungkus dengan cinta, luar biasa. Sampai meludahnya saja, aku senang kepada dia ketika dia meludah. Ketika meludah, terlihat cantik. Aku senang dia ketika dia berak. Sampai ketika dia berak itu terlihat cantik. Padahal secantik apapun perempuan kalau lagi berak coba dipoto. Tapi karena cinta itu jadi terlihat manis. Padahal lagi cantik katanya. Ya Allah ya Rabbi. Itulah si waluh cinta itu. Cinta itu cinta seperti itu. Betul-betul. Begitu juga orang kalau sudah cinta kepada Rasulullah. Mau orang Wahabi bilang itu bid'ah, bodoh amat. Lu ngebacot yang banyak, nggak pengaruh. Tetap gua senang maulid, tetap saya mau baca maulid, tetap saya mau memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Panggilan hati saya sudah jatuh cinta, mabuk kepayang dengan Sayyiduna Muhammad. Siapapun yang menghalang-halangi, mau acil corona kan, nggak bisa terhalangi. Masya Allah, karena itu cinta. C-I-N-T-A, cinta. Masya Allah. Ini anak-anak kecil ini korban cinta semua ini. Allahu Akbar, luar biasa. Makanya tanamkan cinta kepada Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Rasulullah tidak memandang latar belakang umatnya, apa yang dilakukan oleh umatnya. Dia cinta kepada Rasulullah langsung dengan spontanitas. Anta ma'aman ahbabta yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Allahu Akbar. Akan dikumpulkan seseorang beserta orang yang dia cintai. Ini Pak Mustami cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada duriyahnya Nabi Muhammad, cinta dengan delegasinya Nabi Muhammad, duta besarnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Maka beliau akan dikumpulkan dengan mereka, dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Makanya selagi di bulan maulid ini, ya Allah, dibanyakin sholawat kepada Rasulullah. Di mana tempat kita baca sholawat. Maka niscaya dengan sholawat itu akan membuka semua kesusahan dan kesulitan. Ketika kita baca maulid di sini kan intinya maulid itu sholawat kepada Rasulullah. Betul apa betul? Bersyair untuk Rasulullah. Betul apa betul? Yang kandungannya adalah pujian kepada Rasulullah, sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, man qara'a maulidan Nabi, siapa orang yang telah membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW, rafa'allahu anhul bala
wal waba wal qahat. Coba bayangkan, siapa orang yang membaca maulid itu di rumah, di kantor, di masjid, di musola, di langgar, maka orang yang membaca maulid tadi itu, kalau dibacakan di rumah, maka satu rumah itu akan diangkat oleh Allah bala. Satu rumah itu, bahkan kampung semuanya itu akan diangkat oleh Allah wabah. Wabah itu penyakit, bala itu ya musibah. Kita jualan nggak laku itu musibah. Kita bekerja di PHK musibah. Sendal kita datang ke tempat ini, kemudian pas bulik, pas ngoleh hilang, musibah. Beli yang baru. Iya. Mobil yang baru beli, hilang, musibah. Istri baru dikawin seminggu kabur. Musibah. La ilaha illallah. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah, penyakit apa saja. Ya, penyakit apa saja, termasuk ini wabah, termasuk ini virus, termasuk COVID-19, diangkat oleh Allah. Harus yakin di tempat maulid ini tidak ada itu corona mampir ke tempat kita. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi turunkan ke sini. Oh, di situ ada Pak Mustami lagi baca maulid beserta orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, sana kamu ke sana. Cari yang dekat-dekat diskotik sana. Cari yang dekat-dekat diskotik, yang dekat-dekat kafe situ, takut-takutin tuh mereka. Jangan mengganggu umat Nabi Muhammad yang sedang memuji Nabi Muhammad, yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan diganggu, kata Allah. Awas kau mengganggu mereka, aku tempeleng kamu. Takut ditempeleng. Pergi jauh-jauh itu penyakit. Jangan takut, kita lagi memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rafa'allahu 'annal bala wal waba wal qahat. Kesulitan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ada satu orang diuji dengan apa? Dengan hutang. Diuji dengan hutang. Insya Allah yang ada di sini nggak punya hutang semuanya. Nggak punya hutang sedikit maksud saya. Ya Allah, banyak. Itu orang diuji dengan hutang, Beb. Sampean punya hutang, Beb? Oh, enggak ada. Diuji dengan hutang. Berapa dia hutang? 500 juta. Kecil itu 500 juta kalau bagi Pak Mustami. Enje. Cewek 500 juta tai gigi buat saya, Beb. Kalau 1 miliar saja cuma bagikan tusuk gigi aja satu miliar. 500 juta tai gigi. Kecil. Masya Allah. 500 juta dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya hutang dengan beberapa orang. Begitu ditagih, ya enggak punya duit gimana? Yang ini ngancem, yang itu ngancem, dan semuanya ikut ngancam. Sampean enggak bayar, saya carok sampean. Mau dicarok ini orang. Enggak bayar seminggu ini saya carok sampean. Saya penjarakan sampean, saya tempeleng sampean. Waduh, yang satu ada yang menempeleng, yang mau nyarok. Nggak bayar saya kawinkan sampean. Wah, enak itu. Ini nggak mau dicarok. Akhirnya terpaksa dia cari-cari orang yang kaya, cari-cari saudagar. Singkatnya, dapatlah orang kaya. Dia pinjam dengan orang kaya itu dengan perjanjian 1 bulan lah. Oke, 1 bulan. Insya Allah 1 bulan kalau saya dapat rezeki saya akan bayar hutangnya. Dapat 500.000, kemudian dibagi-bagi dengan orang yang punya hutang tadi itu terlebih dahulu, dengan orang yang menghutangi. Selesai 500.000 terbayar. Berjalan sehari, 2, seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Ternyata saudagar ini sesuai dengan perjanjian tertulis di atas materai, ya, mana janji sampean ini mau membayar kepada kami dalam kurun waktu 1 bulan ini. Mana uangnya? Ini sudah jatuh tempo. Waduh bos, belum ada bos.
Minta maaf lah bos, tunggu 1 minggu lah bos, nggak bisa. Ini sudah perjanjian di atas materai. Sebulan ya sudah, sebulan sampai. Jangan dilebih-lebih. Ada duitnya gimana? Kalau enggak ada, saya akan menjarakan kamu. Ya terserahlah. Akhirnya dibawa ke hakim. Ya, zaman dulu hakim, kalau sekarang pengacara. Kemudian diperkarakan sama si pengacaranya, si saudagar tadi. Langsung diponis dia ini masuk tahanan sampai dia siap untuk membayar hutangnya 500 juta kepada si orang kaya tadi, si saudagar. Ya, belum bisa bayar, dia akan iktikaf di penjara. Iktikaf di penjara. Kata orang tadi, ya hakim, kok begitu cepatnya sampean ini memponis saya? Ya mau gimana lagi, kamu nggak bisa bayar. Sementara di atas materai ini sampai 30 hari. Ya oke, saya terima. Tapi tolong saya izinkan 1 malam saja. Kan mulai hari ini, saya minta mulai dari besok lah. Hari ini saya mau pulang dulu ke rumah. Saya mau izin dengan istri saya. Saya punya anak istri, saya mau izin dulu. Masa main ponis-ponis begitu saja, ditahan, ditangkap, langsung ditahan, nggak diizinkan dulu untuk pulang ke rumah, izin dulu ke istrinya. Paling tidak ada jatah 1 malam ya, lumayan. Akhirnya nggak bisa, katanya nggak bisa. Sudah, cuman 1 malam, saya izin doang. Apa jaminannya? Masya Allah, hakim tidak percaya pakai tanya jaminan segala. Oh ya iya, kamu sudah di dalam tahanan saya ini. Apa jaminannya? Baik, kalau memang minta jaminan, saya nggak punya barang, saya nggak punya benda, saya punya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah jaminannya. Saya nggak bakal kemana-mana, saya nggak bakal keluar negeri. Saya orang kere, nggak punya duit untuk bayar ongkos beli tiket. Ya, saya ini nggak punya apa-apa. Kalau sampai nggak percaya, oke. Saya jaminkan Rasulullah SAW sampai besok. Jadi besok saya datang lagi ke sini. Kalau sampai besok saya tidak ke sini alias kabur, maka saya nyatakan di depan sampean, ya hakim, saya lepas daripada umat Nabi Muhammad SAW. Saya nyatakan saya lepas daripada umat Nabi Muhammad. Saya nyatakan saya tidak mengaku diri saya umat Nabi Muhammad. Kalau sampai besok saya tidak kembali. Ini hakimnya, hakim yang adil, hakim bijaksana, hakim tempo dulu, bukan hakim zaman sekarang. Kalau hakim sekarang, pengacara sekarang pakai bil fulusmu, suala bil fulus mampus. Ini cerita pengacara dulu, betul-betul. Luar biasa, jadi contoh. Akhirnya, oke, kalau begitu, karena kamu bisa mengelak, silakan. Ya, saya serahkan kepada Rasulullah. Rasulullah dijaminkan. Nggak punya barang, nggak punya benda, Rasulullah dijaminkan. La haula wala quwata. Saking ingin dipercaya oleh si hakim, oleh si pengacara tadi. Akhirnya sudah, dia pulang. Dia cerita dengan istrinya. Singkatnya, kata istrinya, kalau begitu bang, selagi itu Rasulullah dijaminkan dan menjadi jaminan abang sampai dengan besok hari, dan ada kesempatan malam ini untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan malam ini malam untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suami istri tadi itu sama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah ini pembela, selalu memberikan kebahagiaan kepada umatnya, membantu umatnya. Jangankan di masa hidupnya, ketika di masa beliau sudah berpindah alam pun begitu perhatian dengan umatnya. Sallu ala Muhammad. Mana ada pemimpin seperti beliau, sudah meninggal tetap perhatian kepada umatnya. Di mana umatnya yang cinta kepada beliau, beliau perhatikan. Setiap hari Senin itu amalan kita disodorkan kepada Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah. Kalau baik itu amalan, isinya
banyak sholawat, banyak pujian kepada Nabi Muhammad. Fahamidallah, Rasulullah tersenyum, Rasulullah bangga dengan sampean, Rasulullah berterima kasih kepada Allah. Jika tidak sebaliknya, maka baik kalau begitu kita habis sholat isya langsung gaspol, gaspol, sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Allah, ini contoh nih. Sampean siap sholawat kepada Rasulullah? Insya Allah, sholawat malam hari itu, semangat sholawat kepada Allah. Karena kesempatan cuma satu malam. Di tengah-tengah asyik beliau bersolawat kepada Rasulullah, sampai akhirnya beliau tidak sadarkan diri, tertidur. Sebentar tertidur begitu, mimpi dalam tidurnya itu mimpi melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mustahil sampean ini kalau ada connecting hati sampean dengan Rasulullah itu tidak dapat memandang Rasulullah itu sama. Pasti insya Allah. Wah, mustahil bisa ketemu dengan Rasulullah. Nggak ada mustahil, nggak ada. Rasulullah itu baik, Rasulullah perhatian dengan kita, Rasulullah itu mencintai kita, Rasulullah selalu mengembirakan kita. Pasti Rasulullah akan perhatian dengan kita. Allahu Akbar. Didatangi oleh Rasulullah orang tadi itu dalam mimpinya. Dia dingantukkan oleh Allah sengaja untuk bisa ketemu dengan Rasulullah lewat mimpi. Karena hatinya bersih, tulus betul-betul cintanya kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ya fulan, ya fulan, engkau punya hutang 500 juta itu. Saya kasih tahu, besok kamu datangin gubernur. Besok kamu datangin gubernur, kemudian sampaikan kepada gubernur salam saya, salam dari Rasulullah SAW. Dan sampaikan dengan dia bahwasanya Rasulullah minta agar dia membayar hutang kamu 500 juta tadi itu, supaya membayarkan utangnya orang tadi itu yang 500 juta. Bilangin ke gubernur, salam dari saya, dari Rasulullah, dan minta kepada dia agar melunasi hutangnya kamu yang jumlahnya 500 tadi. Kalau sampai dia tidak percaya, ini sampai begitu jatuh Rasulullah. Kalau sampai dia tidak percaya, kamu ini ngada-ngada, dusta kamu. Kalau sampai dia tidak percaya, bilangin, sampaikan dengan dia, dengan gubernur tadi, kalau gubernur itu setiap malamnya dia bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Dan pada malam ini dia bingung. Dia bersolawat kepada Rasulullah, dia bingung, sudah sampai 1000 apa belum? Karena baca solawatnya sambil ngantuk, bingung. Ini udah 1000 apa belum? Udah 1000 apa belum? Dia bingung. Sampaikan dengan dia, Anda bingung malam hari ini baca solawat kepada Rasulullah sudah sampai 1000 apa belum? Sampaikan dengan dia dari Rasulullah bahwasanya solawatnya dia sudah sampai 1000. Masya Allah. Akhirnya bangun dia, terbangun, besok pagi langsung bergegas, gaspol mendatangi rumahnya gubernur. Singkatnya, ketemu dengan gubernur. Karena dia pakai nama Rasulullah, bilang ke staf-stafnya, ini saya mau menyampaikan salam Rasulullah. Langsung diantar sampai ke hadiratnya gubernur tadi. Disambut sama gubernur, ditanya sama gubernur, ada perlu apa? Kata orang tadi, saya ingin menyampaikan yang pertama, salamnya Rasulullah kepada Anda. Yang kedua, kata Rasulullah, tolong Anda bayarkan hutang saya 500 juta kepada si fulan. Enak aja kata gubernur. Apa buktinya? Rasulullah menyampaikan salamnya kepada saya. Rasulullah menyampaikan Anda setiap malam selalu bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Masya Allah. Mulai terkejut itu gubernur. Kata gubernur, demi Allah, saya bersolawat 1000 kali setiap malam, tidak ada satu orang pun yang tahu. Istri saya saja tidak tahu kalau saya solawat 1000 kali setiap malam. Berarti engkau benar, katanya. Ada lagi pesan Rasulullah, ada lagi. Kata Rasulullah, malam tadi antum gubernur bingung jumlah solawat gubernur ini. Apakah sudah sampai 1000 apa belum?
Subhanallah, kata gubernur, betul. Saya bingung tadi malam, sholawat saya ini sudah sampai 1000 apa belum? Kata Rasulullah, sholawat sampean sudah sampai kepada Rasulullah dan jumlahnya 1000 kali. Subhanallah, senangnya itu gubernur. Dipeluk orang tadi. Masya Allah, terima kasih engkau telah menyampaikan salamnya Rasulullah kepada saya. Berarti Rasulullah cinta dengan saya. Baik, kalau begitu saya akan bantu Anda. Dia masuk ke dalam kamarnya. Masya Allah, begitu masuk ke dalam kamarnya, dia ambil uang. Kata gubernur, ini uang 500 juta ya, dari uang kesejahteraan. Maka saya gunakan untuk membantu Anda. Tolong bayarkan hutang ini, uang ini kepada orang yang kamu tuju, ya, yang berhutang, yang kamu berhutang kepadanya. Nih, bayarkan hutang kamu dengan uang 500 juta. Dan ini pakai amplop yang lain. Yang ini 1 miliar. Hadiah buat kamu. Oh, Masya Allah, 1 miliar. Jadi 1 miliar setengah. Luar biasa. Ini 1 miliar hadiah, uang pribadi saya, sebagai bentuk ucapan terima kasih engkau telah menyampaikan pesan dan salamnya Rasulullah kepada saya. Saya gembira sekarang. Nih hadiah dari saya 1 miliar. Dan ini dari uang sosial untuk membayarkan hutang kamu kepada si fulan. Allahu Akbar. Cepat sekarang kamu keluar, tinggalkan tempat ini, bergegas menuju orang yang kamu punya hutang kepadanya. Bergegas keluar dia. Kemudian orang kedua dia datengin siapa? Hakim. Dia datengin hakim. Artinya dia meminta kepada si pengacara itu untuk membatalkan dia sebagai statusnya tersangka. Dia akan minta kepada hakim karena dia bawa duit untuk membayar hutangnya. Begitu mengetuk pintu si hakim, tok tok tok, assalamualaikum. Dibuka sama si hakim. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Dipeluknya orang tadi. Bingung dia. Dia bawa hutang 500 juta. Bawa uang 500 juta untuk membayar hutangnya. Dan akan diserahkan kepada si hakim. Nanti hakim akan menyerahkan kepada orang tersebut, orang yang bersangkutan. Dipeluk sama si hakim. Masya Allah, saya tunggu-tunggu kamu hari ini. Alhamdulillah engkau datang. Tepat waktunya kau pagi datang ke sini. Iya. Nangis orang tadi. Si hakim nangis. Kata hakim tadi, saya tadi malam mimpi Rasulullah. Saya ditegur oleh Rasulullah. Ya hakim, tolong lepaskan umatku yang engkau tetapkan dia sebagai tersangka. Lepaskan dia. Maka jika engkau melepaskan dia dari tersangka, saya akan lepaskan kamu nanti di akhirat dari tersangka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Lepaskan dia, jangan penjarakan dia. Kalau engkau membebaskan dia, saya akan bebaskan kamu daripada jeratan sanksi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Ini skenario. Begitu perhatiannya Rasulullah kepada umat yang sedang kesusahan. Masya Allah. Saya berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Anda. Berkat Anda ya fulan, saya bisa mimpi Rasulullah SAW. Maka saya nyatakan Anda tidak tersangka mulai hari ini. Anda lepas. Karena saya bermimpi dengan Rasulullah, saya akan berhadiah kepada Anda. Sudah saya sediakan. Dikasihlah 500 juta sama si hakim tadi. Oh Masya Allah. Jadi berapa itu? 2M. Berkat sholawat tadi itu. Allah kasih lagi 500 juta. Senang orang tadi. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Tidak lama kemudian, ini orang yang menuntut tadi, yang menuntut, ya, datang kepada si hakim. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama hakim. Pas melihat ada orang terdakwa tadi di situ, dipeluknya orang tadi. Ya akhi fillah, wahai saudaraku karena Allah. Dipeluk. Kaget orang tadi. Kenapa jadi khair nih? Kok jadi baik?
Padahal dia menuntut saya jadi terdakwa, bahkan sekarang jadi tersangka gara-gara dia nih menjerumuskan saya. Kok sekarang jadi meluk saya? Kata dia, demi Allah, berkat Anda tadi malam saya mimpi dengan Rasulullah. Kata Rasulullah berpesan kepada saya, ya fulan, bebaskan hutang umatku itu. Bebaskan hutang umatku itu. Hutangnya si fulan daripada umatku, engkau bebaskan. Jika engkau membebaskan, membantu dia, saya akan membantu membebaskan kamu daripada api neraka. Shallu ala Muhammad. Saya akan membantu kamu, menolong kamu untuk membebaskan kamu daripada api neraka. Allah, saya gembira. Wallah, saya senang karena dapat bermimpi dengan Sayyiduna Muhammad. Allahu Akbar. Jadi saya katakan kepada Anda, ya tersangka, mulai hari ini hutang sampean saya lunaskan. Dilunaskan hutangnya, subhanallah. Dan ini saya ada sedikit hadiah untuk Anda dan sudah saya niatkan dikasih lagi 500 juta. Shallu ala Muhammad. Dalam sehari dia menjadi orang kaya, dapat 2,5 M. Shallu ala Muhammad. Berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membela Rasulullah. Memang tugasnya Rasulullah membela umatnya. Ketika di saat menjelang detik terakhir beliau akan kembali kepada Allah, kata Rasulullah SAW, ya Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana Muhammad la arda wahid min ummati finnar. Saya tidak rela kalau ada tersisa nanti satu saja seton umatku tersisa di dalam api neraka. Saya tidak rela, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dijawab oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Yang engkau inginkan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Muhammad. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Sallu ala Muhammad. Allah, kita dicintai oleh Nabi Muhammad karena kecintaan kita kepada beliau Sayyiduna Muhammad, dan beliau cinta kepada kita dan kepada anak-anak kecil. Rasulullah cinta. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, maka disambut sama anak-anak kecil, perempuan-perempuan. Seraya itu anak-anak kecil menyatakan, ya Rasulullah, nahnu jari min bani Najjari, ya habbada Muhammad min jari. Masya Allah. Ya Rasulullah, kami ini gadis-gadis kecil dari Bani Najjar, dan kami bahagia kalau engkau wahai Muhammad menjadi tetangga kami. Allah. Kata Rasulullah SAW, ana uhibbukunna, aku cinta kepada kalian semuanya. Luar biasa. Kalau cinta kepada Rasulullah, Rasulullah akan membalas cinta kepada kita. Insya Allah kita muhibbin kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, amin ya Rabbal. Cinta kepada Bapak Mustami, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kita semuanya, Haji Hasan, Haji semuanya yang ada di sini. Ya, insya Allah dicintai oleh Rasulullah, dan insya Allah akan dihilangkan segala kesulitan. Insya Allah akan diangkat segala bala dan bencana. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Insya Allah segala bisnis kita akan dilancarkan dan dicairkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha walina ya lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.